Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Tresia, NIM 190141664, kelas 3D PGSD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kenampakan alam. Kenampakan alam yaitu merupakan bentuk muka bumi. Kenampakan alam disebut dengan istilah benteng alam. Setiap daerah mempunyai kenampakan alam yang berbeda-beda. Ada yang datar, ada yang berbukit-bukit, ada daerah yang tertutup, dan ada pula daerah yang digenangi oleh air. Pada dasarnya, kenampakan alam dibedakan menjadi dua bagian, yaitu kenampakan alam wilayah daratan dan kenampakan alam wilayah lautan. Kenampakan alam wilayah daratan. Wilayah daratan adalah bagian daerah permukaan bumi yang tidak digenangi air dan berbentuk padat. Kenampakan alam yang termasuk wilayah daratan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, dataran rendah. Dataran rendah adalah wilayah datar yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Pada peta dataran rendah biasanya digambarkan dengan warna hijau. Dataran rendah banyak dimanfaatkan untuk permukiman, industri, dan pertanian. Tiga yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi adalah wilayah daratan yang sangat luas, terletak pada ketinggian di atas 200 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi disebut juga dengan Pluto. Pada peta biasanya disimbolkan dengan warna coklat. Contohnya yaitu di dataran tinggi Dieng di Jawa Barat, dataran tinggi Alas di Aceh. Dataran tinggi ini sangat cocok untuk kegiatan wisata dan perkebunan. Tanaman yang cocok untuk perkebunan antara lain cengkeh, teh, kopi, sayuran, dan buah-buahan. Yang ketiga yaitu pantai. Pantai adalah wilayah perbatasan antara laut dan daratan. Pantai ini ada yang landai dan ada yang terjal. Pantai banyak dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Contohnya Pantai Senggigi di NTB, Pantai Kasih di Aceh, dan sebagainya. Wilayah perairan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tergenangi air. Kenampakan alam yang termasuk adalah yang pertama, sungai. Sungai adalah aliran air yang panjang yang berasal dari mata air dan bermuara atau berakhir di laut. Sungai banyak digunakan sebagai sarana transportasi dan perairan. Contohnya, Sungai Kapuas di Kalimantan, Sungai Asahan di Riau, dan sebagainya. Yang kedua yaitu danau. Danau merupakan genangan air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan. Kebanyakan danau ini adalah air tawar, biasanya digunakan sebagai tempat rekreasi dan olahraga. Contohnya Danau Toba di Sumatera Utara, Danau Batur di Bali, dan sebagainya. Itu laut. Laut merupakan perairan yang sangat luas dengan ciri airnya asin. Laut banyak menghasilkan jenis ikan, udang, kerang, serta rumput laut. Contohnya Laut Jawa, Laut Banda, dan laut sebagainya. Yang keempat yaitu selat. Selat adalah laut sempit di antara dua pulau. Selat ada yang dibuat manusia, juga dengan terusan atau kanal. Selat sering digunakan sebagai transportasi antar pulau. Contohnya, Selat Sunda di antara Pulau Sumatera dan Jawa, dan Selat Bali antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Yang menjorok ke daratan. Teluk di Indonesia sangat banyak. Teluk banyak dimanfaatkan untuk pelabuhan dan tempat wisata. Contohnya Teluk Penyu, Teluk Semarang, Teluk Cendrawasih, dan Teluk Bone. Yang terakhir yaitu rawa. Rawa adalah daerah yang digenangi air dengan tanahnya berlumpur. Rawa biasanya terdapat di daerah pantai. Keberadaan rawa sangat penting karena dapat mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Dan tadi dapat disimpulkan bahwa kenampakan alam merupakan bentuk muka bumi. Kenampakan alam disebut juga dengan istilah bentang alam. Setiap daerah mempunyai kenampakan alam yang berbeda-beda. Ada yang datar, ada yang berbukit-bukit, dan ada daerah yang tertutup, dan ada pula yang digenangi oleh air. Pada dasarnya, kenampakan alam dibedakan menjadi dua macam, yaitu kenampakan alam wilayah daratan dan kenampakan alam wilayah perairan. Kenampakan alam wilayah daratan meliputi yaitu dataran rendah, dataran tinggi, pantai, pegunungan, tanjung, dan delta. Sedangkan kenampakan alam wilayah perairan yaitu sungai, danau, laut, teluk, dan rawa.